Audio Jungle. Yesus Kristus Domano, Adonai Sasuge, Naria Glorification, Diulan Aidote, Yesus Kristus Doraja, Horas Amanginang dan saudara-saudara Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Deltamas di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami semua, jemaat-Mu HKBP Deltamas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya 9. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita mencari kasih yang sempurna, maka akan kita dapati di dalam diri Allah. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa faktor. Seperti kalimat yang sering kita dengar, dulu sayang sekarang benci. Itulah kasih manusia yang masih bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Allah mengasihi kita karena Dia memang kasih adanya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, perikop renungan kita pada hari ini saya beri judul Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Renungan hari ini akan membawa kita ke dalam pengenalan akan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna itu dapat kita lihat dalam beberapa hal.
Seperti yang Alkitab katakan, apa saja bentuk kasih Allah yang diberikan kepada kita? Yang pertama, Allah menebus kita dari dosa. Kita bisa baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar dan tak terbantahkan adalah pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang adalah pencipta segala sesuatu mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah membuat Dia rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari. Bukankah hal ini adalah kasih yang tanpa syarat? Dia datang menebus dan menyelamatkan semua manusia. Darahnya tercurah bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Lebih dahsyat lagi, mengingat bahwa Allah menebus manusia yang berdosa alias orang jahat. Bandingkan saja dengan kasih manusia. Kira-kira ada atau tidak orang yang mau berkorban bagi orang jahat? Inilah bentuk kasih yang sempurna, kasih yang disediakan bagi setiap orang. Namun hanya sebagian orang yang merespon dan mempercayainya. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita dengan pengorbanan Tuhan yang adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna? Berbahagialah orang yang percaya akan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, sebab mereka akan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Kita bisa baca di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia. Pemeliharaan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk sekedar bernapas pun tidak dapat. Namun Tuhan begitu mengasihi kita, Dia sediakan segala sesuatu bagi kita. Udara yang kita hidup setiap saat adalah pemberian Tuhan, tanpa syarat dan tanpa batas. Mentari pagi yang bersinar membuat manusia dapat hidup dengan nyaman. Coba bayangkan bila Tuhan berhenti memberikan udara untuk kita bernapas, atau matahari berhenti bersinar, maka sudah dapat dipastikan kehidupan akan berakhir. Segala yang kita butuhkan sebagai manusia adalah pemberian Tuhan. Dia mengasihi kita sehingga Dia memelihara kita begitu rupa. Mari sadar bahwa tanpa peliharaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah sanggup menjalani hidup ini. Bersyukurlah atas segala nikmat dan anugerah dari Allah. Pemeliharaan Allah selalu nyata, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup dengan ketaatan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, hiduplah taat kepada perintah Allah dan hiduplah selalu dalam kebenarannya. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan masa depan. Kita bisa baca di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah tidak hanya menebus dan memelihara kita, namun Allah juga memberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan. Inilah wujud kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Sebagai manusia, seringkali kita khawatir akan masa depan, sebab kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Namun bila kita percaya kepada Allah yang begitu mengasihi kita, maka kita akan tenang dalam menjalani kehidupan. Sejak dari penciptaan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu baik, bahkan teramat baik bagi manusia. Tuhan menciptakan manusia setelah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia disediakannya terlebih dahulu. Itulah sebabnya manusia diciptakan di hari terakhir dari penciptaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu punya rancangan masa depan yang baik bagi manusia. Kasih Allah menjamin masa depan yang indah bagi kita. Ingat saja apa yang Tuhan katakan sebelum Dia terangkat ke surga. Dia pergi mendahului kita untuk menyiapkan tempat bagi kita, sehingga di tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Sungguh kasih yang begitu besar dan sempurna. Oleh karenanya, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Kasih Allah yang sempurna cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan optimis. Percaya kepada Allah yang penuh kasih. Dengan percaya kepadanya, kita akan dapat merasakan kasih Allah yang sempurna dalam keadaan apapun. Sebab kasih Allah telah nyata. Allah menebus kita, memelihara kita, serta menjamin masa depan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih atas renungan yang kami dengarkan ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah Tuhan renungan yang kami dengar ya Tuhan dapat kami pergunakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah melindungi kami Tuhan dalam istirahat kami tadi malam ya Tuhan, sehingga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat semua Tuhan jemaat-Mu HKBP Delta Mas Tuhan, yang mana Tuhan kami setiap keluarga mempunyai pergumulan ya Tuhan, baik itu pergumulan masalah perekonomian ya Tuhan, baik itu pergumulan masalah kekeluargaan ya Tuhan. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan agar segala pergumulan kami ya Tuhan dapat kami lewati dan dapat kami menangkan Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang pada hari ini Tuhan dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan, jamalah mereka Tuhan, agar segala penyakit yang ada pada mereka Tuhan dapat segera sembuh Tuhan, dan mereka dapat segera beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang dalam satu minggu ini Tuhan merayakan hari ulang tahunnya ya Tuhan. Berikanlah mereka panjang umur ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, agar mereka Tuhan sukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali Tuhan dosa dan perbuatan yang kami lakukan ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.